attention on your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. What you love when things start slowing down? I know you got me, babe. Asal-usul Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri juga dikenal sebagai Kerajaan Panjalu, adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai dengan 1222. Kerajaan ini berpusat di Daha yang sekarang menjadi bagian dari kota Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga yang membagi Kerajaan Medang menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan ini bertujuan untuk menghindari pertikaian antara kedua putranya, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Sri Samarawijaya memerintah di wilayah Kediri, sementara Mapanji Garasakan memerintah di wilayah Jenggala. Meskipun demikian, kedua kerajaan ini akhirnya bersatu kembali di bawah kekuasaan Sri Samarawijaya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya 1135 sampai dengan 1159. Pada saat itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri meluas hingga meliputi sebagian besar wilayah Jawa Timur. Raja Jayabaya juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia berhasil menciptakan suasana yang aman dan tentram di seluruh wilayah kerajaannya. Selain itu, ia juga memberikan perhatian besar terhadap perkembangan seni dan budaya, kehidupan ekonomi dan sosial Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri memiliki kehidupan ekonomi yang maju. Masyarakat Kediri pada umumnya hidup dari sektor pertanian dan perdagangan. Kerajaan ini juga memiliki hubungan dagang yang baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Kehidupan sosial masyarakat Kediri juga teratur dengan baik. Masyarakat terbagi dalam beberapa golongan, seperti golongan bangsawan, golongan agamawan, dan golongan rakyat biasa. Keruntuhan Kerajaan Kediri mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Raja Jayabaya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perebutan kekuasaan antara para Nepetehi tahta. Selain itu, serangan dari kerajaan-kerajaan lain juga turut melemahkan Kerajaan Kediri. Pada tahun 1222, Kerajaan Kediri akhirnya runtuh setelah dikalahkan oleh Kerajaan Singhasari yang dipimpin oleh Ken Arok. Dengan demikian berakhirlah riwayat Kerajaan Kediri sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara. Peninggalan Kerajaan Kediri. Meskipun tidak banyak peninggalan fisik yang tersisa, Kerajaan Kediri meninggalkan jejak sejarah yang penting dalam bentuk prasasti dan karya sastra. Beberapa prasasti penting dari Kerajaan Kediri antara lain Prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Prasasti ini menyebutkan nama Sri Jayawarsa sebagai raja pertama Kerajaan Kediri. Kedua, Prasasti Ngantang tahun 1135 Masehi. Prasasti ini berisi tentang pemberian status bebas pajak kepada desa Ngantang karena telah membantu Raja Jayabana dalam menghadapi serangan musuh. Prasasti Jombang tahun 1116 Masehi. Prasasti ini berisi tentang penetapan kembali hak-hak sima, tanah bebas pajak untuk kepentingan keagamaan. Selain prasasti, Kerajaan Kediri juga menghasilkan karya sastra yang terkenal seperti Kitab Baratayuda. Kakawin ini ditulis oleh Empu Sedah dan dilanjutkan oleh Empu Panuluh pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Kitab ini menceritakan tentang perang antara Pandawa dan Kurawa. Kitab Smaradahana. Kakawin ini juga ditulis oleh Empu Darmaja pada masa pemerintahan Raja Amaswara. Kitab ini menceritakan tentang kisah antara Dewa Kama dan Dewi Rati. Kitab Arjuna Wiwaha.
Kakawin ini ditulis oleh Empu Tengkulak pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Kitab ini menceritakan tentang pengorbanan Arjuna dalam mencari senjata sakti. Kehidupan beragama di Kerajaan Kediri. Meskipun mayoritas masyarakat Kediri menganut agama Hindu, agama Buddha juga berkembang dengan baik di kerajaan ini. Toleransi beragama yang tinggi memungkinkan kedua agama ini hidup berdampingan secara harmonis. Bahkan beberapa raja Kediri diketahui memiliki minat terhadap kedua agama ini. Sistem pemerintahan Kerajaan Kediri. Sistem pemerintahan Kerajaan Kediri menganut sistem monarki dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja dibantu oleh para pejabat tinggi kerajaan dalam menjalankan pemerintahannya. Beberapa jabatan penting dalam pemerintahan kerajaan antara lain Rakrian Mahamantri Katrini. Jabatan ini setara dengan Perdana Menteri yang bertugas membantu raja dalam urusan pemerintahan sehari-hari. Dharma Diaksa. Jabatan ini bertugas mengawasi pelaksanaan hukum dan keadilan di seluruh wilayah kerajaan. Sanapati. Jabatan ini bertugas memimpin pasukan kerajaan dalam peperangan. Dengan tambahan informasi ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang Kerajaan Kediri, sebuah kerajaan yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah dan budaya Nusantara.